maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas segala karunia limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan keleluasaan. Setelah sholat maghrib kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang poin pembahasannya tentang sirah atau perjalanan sirah nabawiyah, perjalanan Nabi, yang sampai sekarang kegiatan yang kita lakukan ini secara continuity atau secara berkelanjutan sudah sampai di pembahasan Nabi Musa alaihi salam. Baik, karena waktunya sangat sempit, jadi saya tidak banyak pembukaan, langsung saja pada poin pembahasan tentang kisah Bani Israel pasca Nabi Yusuf ya. Jadi setelah Nabi Yusuf alaihi salam, Allah mengutus seorang rasul bernama Musa. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu selisihnya sekitar 5 generasi. Dari Nabi Yusuf ke Nabi Musa itu sekitar 5 generasi. Nabi Musa lahir dari seorang ibu yang punya suami bernama Imron. Imron punya bapak namanya Kohit. Kohit punya bapak namanya Azir. Kenapa hilang? Azir punya bapak namanya Levi. Nah, Levi ini saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Musa bin Imron bin Kohit bin Azir bin Levi, 5 generasi. Baik, sebelum masuk ke pembahasan itu, kita akan membahas Nabi Musa di Mesir, Nabi Musa di Madian. Nanti Nabi Musa melakukan perjalanan ke Madian. Apa ini? Kemudian Nabi Musa kembali lagi ke Mesir. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel menuju Yerusalem, eksodus besar-besaran. Kemudian nanti ada 10 perintah Allah. Dan pada akhirnya kemudian sebagaimana biasa, setelah ditauhidkan, setelah diluruskan, akan ada lagi terjadi penyimpangan atau distorsi. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini saya ingatkan kembali celah atau penyebab terjadinya distorsi atau penyimpangan atau penyebab kesyirikan. Yang pertama adalah kecintaan berlebih atau gulu. Yang kedua akibat dari kebodohan. Yang ketiga mengalami penjajahan. Nah, saat dalam perjalanan Bani Israel dari Mesir, Bani Israel itu masih komitmen dengan agama Islam. Itu sebagai pengantarnya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam sukses menjaga Mesir dari pacaklik, ya, dari pacaklik, sehingga Nabi Yusuf menempati posisi yang sangat bagus, dihormati, disanjung, dipuja dan lain sebagainya. Karena Nabi Yusuf Bani Israel, maka Bani Israel yang lain, saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain pun mendapatkan kehormatan yang sama oleh para penduduk Mesir. Tapi pada akhirnya hadirin rahimakumullah, ketika Bani Israel harus tinggal di Mesir, sementara kampung halamannya di mana? Di Palestina atau di Yerusalem. Maka secara naluri mungkin, secara fitrah, ketika seseorang jauh dari kampung halaman, maka perjuangan untuk bisa survive itu lebih tinggi dibanding dengan pribumi. Coba, pendatang sama pribumi biasanya Pak, dalam ukuran keduniaan lebih sukses yang mana? Pendatang atau pribumi? Pendatang. Kenapa? Ya, kenapa harus survive itu kenapa?
Dan kenapa sampai kemudian bisa sukses? Sederhananya, kalau pribumi ketika dia tidak bekerja, santai, masih ada saudara, masih ada masih ada sawah, masih ada tanah. Kalaupun akhirnya harus dijual, ya sudah. Tapi kalau pribumi, kalau pendatang kan dia nggak punya modal apa-apa, dan saudara juga mungkin nggak punya. Kalaupun punya, mereka juga sama, pendatang juga yang kemudian harus berjuang. Maka mau tidak mau, Bani Israel dalam hal ini mereka harus berjuang ekstra, memikirkan bagaimana supaya bisa hidup di Mesir. Dan akibat dari perjuangan yang namanya hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Allah berikan kelebihan itu, Allah berikan hasil dari jerih payah mereka itu berupa kesuksesan dalam segi keduniaan. Karena pendatang lebih sukses dari pribumi, muncul kecemburuan dari pihak pribumi. Dalam hal ini bangsa Kipti atau suku asli Mesir, bangsa Kipti mulai ada kecemburuan. Kok begini jadinya? Para pendatang yang dari Yerusalem itu kok jadi lebih sukses dari kita? Ini nggak boleh nih, nggak bisa nih begini. Nggak bisa begini nih. Akhirnya pribumi berontak, Pak. Pribumi berontak, mengumpulkan kekuatan. Akhirnya orang-orang Bani Israel dijadikan budak. Bayangkan, dari pasca Nabi Yusuf tidak disebutkan berapa generasinya. Katakanlah sepeninggal Nabi Yusuf terutama ya. Ketika Nabi Yusuf sudah tidak ada, masyarakat Mesir sudah tidak ada lagi penghormatan. Toh Nabi Yusufnya sudah nggak ada. Apalagi yang tersisa dari Bani Israel. Mereka terangkat derajatnya karena Nabi Yusuf. Setelah itu Bani Israel dijajah, diperbudak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Dan tidak boleh seorang pribumi, ada aturan pribumi warga Mesir menikah atau ada hubungan dengan Bani Israel itu tidak boleh. Waktu itu ya ada aturan begitu. Kenapa? Untuk keberlangsungan budak. Karena kalau orang merdeka menggauli budak, maka anaknya merdeka. Seorang merdeka laki-laki menggauli budak perempuan, maka anaknya merdeka, tidak jadi budak. Tapi kalau sesama budak menikah, maka anaknya jadi budak lagi, Pak. Sesama budak punya anak, anaknya otomatis jadi budak lagi. Nah, itulah yang dialami Bani Israel. Piramida yang ada sekarang itu hasil dari Bani Israel. Piramida yang ada sekarang itu hasil, ya boleh disebutkan bukan perjuangan sih, apa ya? Ya, romusa. Romusa yang dialami oleh Bani Israel. Sampai pada suatu ketika inilah. Sampai pada suatu ketika Raja Mesir atau Fir'aun pada saat itu bermimpi bahwa kerajaannya, kekuasaannya akan digulingkan, akan dihancurkan oleh seseorang dari keturunan Bani Israel. Dia bermimpi. Karena dia mimpinya itu, maka Fir'aun pada saat itu memerintahkan seluruh keturunan Bani Israel, kalau mereka punya anak lagi, jika itu laki-laki, bunuh. Karena dihancurkannya oleh seorang laki-laki dari Bani Israel.
Yang sudah ada mah ya sudah, yang sudah ketahuan jadi budak mah ya sudah gitu. Mulai saat itu setiap bayi yang lahir dari Bani Israel, jika itu laki-laki, bunuh. Kalau itu perempuan, biarkan hidup. Bahasanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Banyak tersebar di berbagai surat. Mereka menyembelih, bahasanya menyembelih, membunuh dengan keji, membunuh dengan mungkin dimutilasi juga, wallahu alam. Yang jelas Firaun itu sangat kejam luar biasa. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan kan. Ana rabbukumul a'la katanya. Saya ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, dia bermimpi kerajaannya digulingkan oleh budak dari Bani Israel. Oleh karena itu dia bunuh semua bayi yang lahir. Tahun demi tahun Bani Israel dari kalangan laki-laki yang sudah tua mengalami pengurangan dari kalangan laki-laki ya. Mengalami ya, namanya manusia, dia mati. Ada masa hidup di dunia. Nah, karena tidak ada regenerasi, maka orang-orang Mesir pada waktu itu protes. Wahai Tuan, wahai Raja, kalau semua bayi dari Bani Israel yang laki-laki dibunuh, kami kekurangan stok budak. Kami kekurangan stok budak nih, nggak ada regenerasi nih, gimana nih? Meskipun ada budak perempuan, tapi kan nggak sama dari segi fisik, nggak sama antara laki-laki dengan perempuan, tuh berbeda. Kami butuh tenaga baru, gitu. Waduh, kata Firaun, gimana nih? Sementara desakan dari warga, dari masyarakat Mesir juga kan tidak bisa tidak dipertimbangkan, harus jadi pertimbangan gitu. Gimana ya? Akhirnya membuat keputusan baru. Kalau begitu, selang setahun, setiap bayi yang lahir dari Bani Israel tahun ini bunuh, tahun depan bebaskan, biarkan hidup. Tahun berikutnya bunuh, tahun berikutnya lagi bebaskan. Tahu dari mana? Kita semua tahu ya. Ini saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu semua di sini sudah tahu kisah bagaimana perjuangan ibunya Nabi Musa supaya Nabi Musa selamat. Ada drama ketika Nabi Musa dilahirkan, tapi pertanyaan yang sama tidak ada untuk Nabi Harun. Kan Nabi Musa sama Nabi Harun itu seleting, Pak. Kenapa waktu kelahiran Nabi Musa ada drama sampai harus dihanyutkan, sementara Nabi Harun gak dikisahkan? Nah, itulah para ulama kemudian menyimpulkan Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan, Nabi Harun tidak ada. Jadi bisa disimpulkan selisih antara Nabi Musa dengan Nabi Harun antara 1 atau 3 tahun atau 5 tahun, tidak terlalu jauh. Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan, Nabi Harun lahir di tahun yang tidak ada pembunuhan. Maka Nabi Harun ya nggak ada drama gitu. Aman-aman saja. Nah, hadirin rahimakumullah, Fir'aun itu bermimpi mimpinya itu adalah datangnya api dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, membakar seluruh kota Mesir. Itu mimpinya. Ditafsirkan bahwa kerajaannya akan dihancurkan. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini yang paling bawah, kritikan terhadap kebijakan Fir'aun dari penduduk Mesir itu yang tadi. Baik. Ilham untuk Nabi Musa alaihissalam. Ibu Nabi Musa bernama Ayariko. Itu yang kami dapatkan. Ibu Ayariko ini mendapatkan ilham agar menghanyutkan bayinya yang baru lahir ke sungai Nil. Tapi sebelum dihanyutkan, ditaruh di keranjang dulu, Pak. Tidak dihanyutkan begitu saja. Ditaruh di keranjang, dihanyutkan ke sungai Nil dengan tali. Jadi tidak dihanyutkan begitu saja. Jadi
Nabi Musa bayi ya, waktu bayi dimasukkan ke dalam keranjang, dihanyutkan tapi diikat dengan tali. Agar apa? Ya supaya tidak hanyut gitu. Cuma ditaruh di atas keranjang saja dan dihanyutkan di sungai supaya tidak jauh gitu. Tapi sebelum lahir, ini memang kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Ayariko ini, ibunya Nabi Musa, ketika hamil itu tidak kelihatan hamil. Jadi badannya itu tidak terlihat seperti orang hamil. Jadi pasukan kerajaan tidak mencurigai bahwa dia sedang hamil, gitu. Kan setiap yang hamil pasti dijagain, Pak. Udah gede, ini kira-kira mau lahir itu udah langsung dipantau. Jadi proses persalinannya itu betul-betul disaksikan oleh para pasukan raja. Kalau lahir laki-laki langsung dibunuh, kalau perempuan biarkan hidup. Nah, ibunya Nabi Musa karena tidak ketahuan dia sedang hamil, waktu melahirkan pun tidak ada yang tahu dari pasukan Mesir itu. Ada ya orang begitu? Sekarang ada nggak, Pak? Orang hamil sampai 9 bulan nggak ketahuan kalau dia lagi hamil. Ada nggak? Bisa jadi ada sih ya. Untuk sekarang juga. Wallahu alam bagaimana bentukannya. Bagaimana bentuknya wallahu alam. Yang jelas ibu Nabi Musa tidak terlihat sedang hamil. Baik. Setelah lahir dihanyutkan, akan tetapi kan tadi keranjang diikat untuk kemudian diikat ke salah satu tiang di rumahnya. Ibunya Nabi Musa lupa mengikat ujung yang satu lagi, gitu. Sudah diikat pakai tali, tapi ujung tali yang satu itu lupa. Akhirnya Nabi Musa hanyut terbawa arus air. Maka ibunya segera menyuruh kakaknya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu punya kakak perempuan, tapi tidak disebutkan selisih usianya berapa, kemudian nasib selanjutnya bagaimana, tidak ada sejarahnya. Yang jelas ibunya Nabi Musa menyuruh anak perempuannya, kakaknya Nabi Musa, untuk mengawasi kemana keranjang bayi itu hanyut, kemana keranjang bayi itu pergi. Jadi dipantau dari jauh, dikejar gitu, dipantau, nanti dilaporkan. Baik, hadirin rahimakumullah, ditemukanlah keranjang yang berisi bayi itu oleh salah satu istri ya. Istri Firaun berapa, Pak? Mungkin gak satu? Hah? Gak mungkin. Bapak aja pengennya gak cuma satu kan? Pengennya, Pak. Cuma kemampuan kan yang menghalangi. Firaun loh, punya semuanya, bahkan dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nggak mungkin istrinya satu. Cuma memang Asiyah ini salah satu istri yang paling dicintai oleh Firaun. Ya, salah satu istri yang paling dicintai oleh Firaun. Ditemukan oleh rombongan Asiyah yang sedang satu riwayat menyebutkannya Asiyah dan rombongan sedang pergi berjalan-jalan di sore hari, menemukanlah bayi ini, keranjangnya. Di riwayat yang lain, keranjang bayinya masuk ke tempat pemandian Asiyah, gitu. Wallahu alam yang benar yang mana, yang jelas keranjangnya, poinnya adalah keranjang bayi itu ditemukan oleh Asiyah. Senang luar biasa, Pak. Kenapa? Karena Asiyah Allah takdirkan tidak punya anak. Asiyah Allah takdirkan tidak punya anak, dari rahimnya tidak melahirkan anak. Para ulama ada yang menyimpulkan, ada yang membuat kesimpulan karena Allah tidak ridho seorang Asiyah dengan kesolehahannya, dengan keimanannya dan lain-lain harus punya anak dari orang semacam Firaun. Jadi Allah tidak takdirkan punya anak. Nah, begitu menemukan bayi, senang gak kira-kira?
Senang luar biasa, karena fitrah seorang perempuan itu kan menjadi ibu gitu. Wah, senang luar biasa. Mungkin kalau digambarkan ya sambil joget-joget dan lain-lain. Saking senangnya. Saya dapat bayi, ini anugerah. Lapor kepada Fir'aun, saya menemukan bayi ini. Kata Fir'aun, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Lihat, keturunan mana? Mesir asli atau dari Bani Israel? Ada ciri-ciri fisik, Pak. Ada ciri-ciri fisik. Yang jelas ada ciri-ciri fisik. Jadi bisa diidentifikasi dari ciri-ciri fisiknya. Dilihat, sudah bisa dipastikan bahwa itu keturunan Bani Israel. Fir'aun langsung bunuh. Tapi yang menjadi tameng Asia. Kalau kau mau membunuh anak ini, bunuh juga saya. Wah, Fir'aun kan mikir ulang nih. Waduh, gimana nih? Jadi Allah membuat benteng yang begitu halus sebenarnya melalui seorang ibu bernama Asia. Karena Fir'aun sangat cinta terhadap Asia, akhirnya dibiarkan. Musa bisa selamat. Nah, nama Musa ini dari bahasa Mesir yang artinya hanyut. Diberikanlah nama Musa. Bukan bahasa Arab, tapi bahasa Mesir yang artinya hanyut. Diberilah nama Musa. Karena setiap bayi butuh makanan dan makanannya bayi adalah ASI, maka Asia membuat sayembara. Siapa yang bisa menyusui, silahkan. Saya punya bayi, tapi saya tidak punya ASI. Yang punya ASI silahkan. Wah, berbondong-bondong para wanita, baik yang Mesir maupun yang Bani Israel itu datang ingin menyusui bayi itu. Karena akan mendapatkan kedudukan, diberikan upah imbalan yang luar biasa. Tapi Allah kembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Yang datang sekian banyaknya, tidak ada yang bisa. Jadi ketika begitu ASI-nya disodorkan, Nabi Musa itu menutup mulut, nggak mau. Hanya satu orang yang Nabi Musa mau membuka mulutnya, karena memang itu bayinya. Itu ibunya sendiri. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini di surat Al-Qasas ayat 10 sampai 13. Kemudian di surat Toha ayat 37 sampai 39 juga disebutkan Allah mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Kemudian setelah 2 tahun, setelah 2 tahun disusui, Nabi Musa diserahkan kepada Asia dan hidup tumbuh dewasa di lingkungan kerajaan. Kalau tinggal di kerajaan, gizinya terpenuhi enggak? Gizinya terpenuhi enggak, Pak? Pasti. Gizinya sangat terpenuhi. Maka Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah luar biasa. Mungkin sering fitness juga di sana. sering olahraga dan lain-lain lah gitu. Baik, sampai suatu ketika di sebuah tempat bernama Memphis terjadi perkelahian antara suku Bani Israel dengan suku Qibti atau suku Mesir. Terjadi perkelahian dan si Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa. Lagi jalan-jalan keluar, dia teriak minta tolong. Karena Nabi Musa tahu bahwa dirinya adalah seorang Bani Israel, maka dia menolong orang dari sebangsa kaumnya. Tapi si orang Mesirnya juga ngeyel, Pak. Dipisahkan tidak mau gitu. Jadi perkelahian itu dilerai. Nabi Musa sebagai wasit dalam hal ini. Si Bani Israelnya masih ingat Pak karakter Bani Israel bagaimana?
Karakter Bani Israel gimana? Keras kepala, apalagi? Pembangkang. Yang paling utamanya keras kepala ya. Keras kepala. Dia minta tolong, tapi masih ngejekin gitu loh. Masih bikin perkara, masih bikin ulah. Jadi orang Mesirnya juga nggak mau berhenti gitu, karena gemes ngelihat kelakuan si Bani Israel ini. Mentang-mentang ada yang ngebela, jadi seolah di atas angin gitu. Nah, Nabi Musa waktu itu memang ya, Nabi Musa juga Pak, kan Bani Israel juga ya. Mohon maaf, harus saya sebutkan bahwa karakter Nabi Musa juga ada karakter Bani Israelnya. Apa? Yang pertama tadi? Keras kepala. Berwatak kerasnya ada. Karena si orang Mesir ini tidak mau ngalah, terpaksa Nabi Musa memukul orang ini. Gak sengaja. Mungkin terpukul bahasanya ya. Jadi mau nyuruh berhenti, ya gemes juga mungkin. Dipukul, sekali pukul mati. Bayangkan kekuatan Nabi Musa itu bagaimana? Sekali pukul mati. Mungkin kalau harus dibandingkan ya antara saya dengan Mike Tyson kali ya, atau siapalah petinju sekarang. Saya dipukul petinju, ya mungkin bisa sekali mati Pak. Mungkin. Karena saya orang biasa, bukan petinju, bukan orang yang punya daya tahan fisik yang kuat. Saya sebutkan di awal, kekuatan Nabi Musa itu setara dengan 10 orang. Kekuatannya ya, kekuatan Nabi Musa itu setara dengan 10 orang. Itu pun kondisi Nabi Musa lagi kelaparan Pak. Jadi kekuatan Nabi Musa itu setara dengan 10 orang laki-laki. Itu pun kondisi Nabi Musa sedang kelaparan. Kan beda ya antara yang kelaparan dengan yang bukan kekenyangan, yang kenyang lah gitu. Mungkin beda kekuatannya. Nanti ada kisahnya. Wajar sekali pukul mati. Dan korelasinya masuk. Salah satu mukjizat Nabi Musa, memukulkan tongkat ke laut, laut terbelah. Memukulkan tongkat ke batu, batu memancarkan 12 mata air. Mungkin gak Nabi Musanya kurus kering, cungkring? Agak sulit dipahami ya kalau Nabi Musanya demikian gitu kondisi badannya, kondisi tubuhnya. Baik, hadirin rahimakumullah, Nabi Musa membunuh orang tanpa sengaja. Dan kemudian Nabi Musa merasa bersalah. Ada di surah Al-Qasas ayat 14 sampai 17 disebutkan. Kemudian karena sudah membunuh, Nabi Musa merasa ketakutan, yang akhirnya tidak mau kembali ke kerajaan, gak mau pulang ke rumah lah bahasanya. Sampai keesokan harinya, ini si Bani Israel yang kemarin Pak, bikin ulah lagi. Dia menyulut emosi orang Mesir yang lain. Terjadi lagi perkelahian. Minta tolong lagi, tolong. Padahal dia yang bikin ulah, dia yang bikin masalah. Itu kalau saya yang dimintai tolong bukan diselamatkan Pak. Udah biarin aja. Tapi Nabi Musa ya tetap ada keinginan untuk melerai perkelahian itu, dan nyaris terjadi lagi. Begitu mau memukul orang Mesir, si orang Mesir ini berkata, apakah, saya lupa ayatnya, ada di Al-Quran, apakah kamu akan membunuh saya sebagaimana kamu membunuh kemarin? Nabi Musa, waduh, kok tahu?
Jadi ternyata berita pembunuhan itu tersebar, Pak. Tersebar di Mesir, tersebar. Musa membunuh orang Mesir. Sudah tersebar. Datanglah seorang yang menasihati Nabi Musa. Sesungguhnya para pasukan tentara itu sedang mencari kamu untuk menghukummu, untuk membunuhmu. Nasihat saya, kamu pergi. Pergi. Maka Nabi Musa mengikuti nasihat orang tersebut dan pergi. Nah, ini para ulama berdasarkan pada hadis ya, bukan komentar ulama, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu sebab Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaatul uzma. Pernah saya jelaskan, seluruh nabi tidak bisa memberikan syafaatul uzma bagi seluruh umat manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masing-masing nabi itu punya kesalahan, meskipun dalam beberapa kasus tidak disebut sebagai kesalahan yang sengaja. Contohnya Nabi Musa pernah membunuh ini, tidak disengaja, tapi itu oleh Allah dijadikan sebagai penghalang dari seorang Nabi Musa untuk bisa memberikan syafaat. Baik. Nabi Musa kemudian pergi ke daerah Madian. Madian ini di daerah Yaman. Jauh? Ya? Iya, jauh dari Mesir ke daerah Yaman tuh jauh. Daerah Yordan ya, Yaman Yordan lumayan dekat. Jadi tapi lumayan jauh ya, dari Mesir ke Yordan itu lumayan jauh. Baik. Nabi Musa kemudian meninggalkan Mesir menuju Madian. Di sana Nabi Musa mengalami perbedaan pola hidup yang cukup signifikan, sampai sandalnya putus. Dan Nabi Musa hanya makan kol dan dedaunan. Bayangkan, tadinya hidup di mana? Di istana kerajaan, hidup berkecukupan, makan enak sampai gizinya terpenuhi. Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda. Sekarang karena lari ketakutan dari kejaran atau dari pencarian pasukan istana, pasukan Firaun, pasukan orang-orang Mesir, Nabi Musa harus terpaksa makan kol dan dedaunan. Muncul kenapa? Sampai akhirnya Nabi Musa karena sudah menderita sangat kelaparan yang luar biasa, Nabi Musa berdoa agar Allah menurunkan makanan. Ada di surah Al-Qasas ayat 21 sampai 24 dikisahkan Nabi Musa minta makanan, ya Allah beri makanan. Nah, kemudian Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita pengembala kambing. Apa ini? Gak connect. Baik. Nabi Musa bertemu dengan dua orang wanita pengembala kambing yang dia sedang ngeliatin, gitu ya bahasanya, sedang memperhatikan orang-orang yang ada di sana yang sedang memberikan minum dari gembalaannya. Jadi di sana ada sumur yang mereka jadikan sebagai sumber untuk memberi minum ternak-ternak mereka. Nabi Musa melihat dua orang, kok wanita ini nggak ikut gitu, nggak ikut memberi minum gembalaannya atau ternak-ternaknya. Maka dihampiri dua orang wanita ini dan ditanya, kenapa kamu hanya diam saja? Kenapa tidak ikut memberi minum ternak-ternak kamu? Maka jawab dua wanita ini, sesungguhnya orang-orang itu laki-laki semua, para laki-laki itu tidak akan memberikan kami minum untuk ternak kami, tidak mengizinkan kami untuk memberi minum ternak-ternak kami.
Dan ketika mereka selesai, mereka akan menutupi sumur itu dengan batu yang sangat besar, yang batu itu harus baru bisa dipindahkan oleh 10 orang. Bayangkan batu sebesar apa, Pak? Yang untuk memindahkannya itu butuh orang 10. Butuh 10 orang untuk memindahkannya. Segede apa itu? Terus ya kami hanya menunggu saja sampai mereka selesai, dan kami mengambil air sisa-sisanya, tumpahan-tumpahan yang ada di sekitar sumur itu. Gitu. Jadi nungguin itu bukan untuk memberikan ternaknya minum, tapi ya untuk ngambil ya sisa-sisa, mungkin ada genangan-genangan sedikit gitu, lumayan lah gitu, daripada tidak sama sekali. Pada akhirnya ya sudah ditungguin. Begitu yang lain selesai, tadi kekuatan Nabi Musa bagaimana, Pak? Setara 10 orang laki-laki dipindahkan. Kan laki-laki, semua laki-laki yang ada di situ, si bapak-bapak atau entah orang masih muda atau sudah bapak-bapak, tidak akan mungkin bisa dipindahkan. Akhirnya dipindahkan, Pak, batu itu dengan kondisi yang kelaparan ya tadi. Dengan kondisi yang kelaparan bisa memindahkan batu yang seharusnya bisa dipindahkan oleh 10 orang, bisa dipindahkan oleh Nabi Musa sendirian. Batu sebesar apa? dibantu untuk memberi minum, dan akhirnya dikembalikan lagi batunya ke sumur itu setelah ternak kedua perempuan ini selesai minum. Di kejauhan Nabi Musa berdoa, ya Allah berikanlah makanan, saya sudah sangat kelaparan. Tidak minta, tapi doa itu terdengar. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah saya sudah kelaparan ini, berikanlah saya makanan. Terdengar oleh dua perempuan tadi. Nah kemudian dua perempuan itu pulang dan menceritakan apa yang mereka alami, bahwa kami dibantu oleh seorang pemuda, dan permintaan dari dua orang ini, ayah bolehkah kita mengundang orang yang menyelamatkan kami tadi untuk sekedar makan. Jadi usulan dari anaknya. Siapa ayah dari kedua orang tua, ayah dari kedua perempuan ini? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Diundanglah. Jadi pergi lagi si dua perempuan ini ke Nabi Musa, memanggil Nabi Musa. Kemudian lumayan jauh, Pak, dari tempat sumur ke rumahnya itu lumayan jauh. Nah, diundang sekedar menjamu makan. Yang tahu jalan ke rumahnya siapa, Pak? Nabi Musa atau dua perempuan? Otomatis yang perempuan. Tapi yang jalan di depan siapa? Yang jalan di depan siapa? Nabi Musa kan nggak tahu jalan, Pak. Harusnya penunjuk jalan di mana? Di depan. Tapi masalahnya yang menjadi penunjuk jalan perempuan. Apa yang dilakukan? Perhatikan, Pak. Dari awal memang Nabi Musa sudah tahu, sudah bisa menjaga dirinya. Tidak boleh perempuan berjalan di hadapan laki-laki. Bapak pernah nggak, Pak, jalan terus di depan kita ada perempuan, Pak? Lantas apa yang Bapak lakukan? Aduh, mau menundukkan pandangan ya tetap kelihatan, katanya. Aduh, terus gimana dong? Pada akhirnya ya kembali kepada diri masing-masing. Tapi ikhtiar Nabi Musa, Nabi Musa tetap jalan di depan.
jalan di depan. Terus kata si perempuan ini, kalau kami mau menunjukkan jalan bagaimana? Lemparkan saja batu, kemana saya harus mengarah kalau misalkan ada persimpangan. Jadi tidak ada komunikasi, nyaris tidak ada komunikasi secara verbal ya. Jadi mereka menyiapkan batu kecil, kalau ada persimpangan ditunjuk ke arah mana Nabi Musa harus berjalan. Itu luar biasa Pak, akhlak. Dilemparkan batu, oh ke kanan. Lempar batu ke kiri, oh berarti ke kiri. Sampai akhirnya di rumah yang dimaksud. Nabi Musa dijamu oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Sampai akhirnya kemudian, ini keberkahan dari amal kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Musa, akhirnya Allah kabulkan doanya lewat perantara Nabi Syuaib alaihi salam. Baik. Belum Pak, belum menjadi nabi. Tapi tanda-tanda kenabian sudah Allah berikan. Kalau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi disebutnya apa? Apa? Mukjizat. Kalau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang soleh selain nabi, karomah. Kalau kepada orang biasa, ya mungkin ilham sekarang ya, ilham. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada para calon nabi, disebutnya irhas. Nabi Ibrahim hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Kok bisa Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik sepanjang hidupnya? Itulah irhas. Padahal kan anak kecil, namanya anak kecil tergantung lingkungan ya, tergantung orang tua. Tapi sepanjang hidup dari kecil Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Siapa yang menjaganya? Allah, dengan istilah irhas. Nabi Musa punya pemikiran-pemikiran seperti itu, itulah irhas, keistimewaan yang Allah berikan kepada para calon nabi. Seperti Nabi Muhammad dinaungi awan, ya, dinaungi awan tuh waktu perjalanan ke Syam, itu irhas disebutnya. Gimana Pak? Ada pertanyaan? Silakan. Yang belakang dulu Pak, belakang dulu silakan Pak. Udah, ini angkat tangan duluan. Oleh Firaun. Ada dua pendapat. Yang pertama, memang tidak diberikan keturunan oleh Allah. Yang kedua, memang tidak digauli, hanya sebatas status saja. Istri hanya sebatas sebagai status. Ya, jadi wallahu alam tentang kebenarannya yang mana. Yang jelas kehormatan Asiyah tidak terpengaruh meskipun dia berstatus sebagai istri dari seorang Fir'aun. Bahkan dia masuk dalam kategori 4 wanita terbaik, ya, 4 wanita terbaik. Allah sudah menjanjikan rumah di surga. Allah sudah menjanjikan rumah di surga untuk Asiyah. Terima kasih Pak sudah diingatkan. Silakan Bapak. Pada saat itu kan Nabi Musa belum menjadi orang nabi. Ya. Apakah sudah ada syariat memang yang tidak diperbolehkan dia bicara? Baik. Bukan ini. Jadi syariat tidak disebutkan. Hanya Nabi Musa kan sebagai laki-laki normal, ya, sebagai laki-laki normal menjaga dirinya. Kan waktu Nabi Musa melihat dua orang perempuan itu kan Nabi Musa bertanya,
Kenapa kamu tidak ikut memberi minum? Itu ada komunikasi. Hanya seperlunya saja. Gitu. Nabi Musa menjaga diri sesuai kebutuhan. Nah, sementara sekarang kalau ada cara yang lain yang bisa lebih menjaga, kenapa itu tidak diambil? Gitu loh. Yang dimaksud. Kan bisa saja perempuannya di depan, tapi kan setan bisa mudah bermain nih. Kalau melihat perempuan dari belakang, waduh, jalannya dan lain-lainnya gitu kan. Meskipun Nabi Musa bisa menjaga diri, tapi kan setan masuk terus. Hei Musa, perhatikan tuh. Aduh, lihat itu kayak bebek jalannya. Kan bisa saja. Akhirnya Nabi Musa menghindari, meminimalisir supaya tidak terjadi gitu. Jadi Nabi Musa tidak perlu tanya kemana gitu. Seperti itu. Jadi itu bentuk usaha Nabi Musa memelihara dirinya. Baik, ada yang lain? Cukup? Ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mohon maaf, ini pembahasannya Nabi Musa sampai di Madian, dan pada akhirnya nanti Nabi Musa menikahi dua perempuan itu, anaknya Nabi Syuaib itu. Minggu depan atau pekan depan kita lanjutkan ya, insyaallah. Dan mohon maaf, ini saya tidak ikut berjamaah di sini, tidak apa-apa ya. Nah, mau lanjut harus sampai sih jam 8 di Cipayung. Mudah-mudahan sampai ada agenda berikutnya. Jadi nanti saya sholat isyanya diakhirkan. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pekan berikutnya kita bisa bertemu dalam nuansa yang lebih baik insyaallah. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang Allah uji dengan kesempitan semoga Allah lapangkan segera. Yang diuji dengan bentuk apapun semoga lancar dalam proses ujiannya dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.